Di sore hari, Luke dan Mimi bermain bola gila. Mereka membuat perjanjian, siapa yang kalah akan menggali tanah seperti kuburan. Luke sang kakak kalah dalam permainan itu. Ia pun menggali tanah sesuai dengan kesepakatan. Tiba-tiba, Luke menemukan benda bercahaya dalam galiannya. Karena Mimi yang menang, maka dialah yang berhak memiliki benda itu. Ia mencabutnya dan tiba-tiba tanah bergetar. Tepat pukul 9 malam, waktunya mereka untuk tidur. Ibunya melarang mereka untuk bermain bola gila karena itu sangat berbahaya bagi mereka. Tetapi Mimi tidak mendengarkan ibunya dan ayahnya sangat mendukung keseruan anak-anaknya. Ketika Mimi hendak tidur, kristal tersebut bersinar. Begitu juga dengan galian mereka. Mimi dan Luke merasakan keanehan. Mereka berinteraksi dengan ketukan-ketukan seperti Morse. Ibunya yang terganggu menyuruh mereka untuk tidur kembali. Dari galian tadi, monster itu bangkit dan menuju suatu gudang serta melihat beberapa pencuri. Monster itu pun membunuh mereka dengan cara yang sadis. Keesokan harinya, mereka terkejut melihat lubang itu terbuka kembali dan terlihat cakar yang sangat besar. Sang ayah hendak menutupnya namun sakit di tangannya kambuh kembali. Mereka pun pergi ke sekolah dan berencana menyelidiki tentang lubang itu. Luke yang ternyata takut dengan adiknya hanya bisa memenuhi ajakan adiknya. Dari galian itu, mereka melihat jejak dan mengikutinya. Mereka pun masuk ke gudang tersebut dan menemui mayat yang terbunuh secara sadis. Monster itu pun keluar dan menakuti mereka, namun mereka berdua tidak takut sama sekali. Monster itu melihat kristal yang disebut Gemini One. Siapa yang memegangnya, maka dapat memerintahkan dirinya, ungkap sang monster. Monster itu memperingati mereka, tetapi Luke dan Mimi tidak peduli akan ucapan dari monster itu. Mereka berdua pun menamai monster itu dengan sebutan PG atau singkatan dari Psycho Gorman. Mimi yang memiliki kristal menyuruh PG untuk duduk diam di gudang hingga esok hari. Luke sangat khawatir tentang monster itu, tetapi Mimi yang memiliki akal yang gila tidak peduli tentang monster itu. Mereka pun pergi. Dari planet lain, para monster mencari cara untuk melawan PG, monster jahat yang terakhir di planet mereka. Mereka takut melawan PG kecuali monster Templar. Ia meyakini para monster lain bahwa ia bisa untuk membunuh PG. Ia pun memanggil satu manusia dan memakan jantungnya. Lalu ia berubah wujud seperti manusia. Pagi telah tiba. Luke dan Mimi membawa temannya yang bernama Alistar. Mereka bertiga membangunkan PG dan memberikan TV serta buku. Luke bertanya kepada PG tentang asal dirinya. PG menceritakan semuanya. Dia adalah makhluk dari planet Gigax. Awalnya, PG adalah seorang budak dari makhluk Templar. Tetapi semuanya telah berubah. Ia menemukan kristal Gemini One saat menggali. Tanpa disangka kekuatannya meningkat drastis. Ia membunuh para Templar dan membangun pasukannya sendiri. Tetapi PG berhasil ditaklukkan oleh Ratu Templar. Ratu itu mencuri kristalnya dan mengurungnya di dalam kotak berlistrik. Mendengar cerita PG, Luke dan Mimi merasa bosan. Alistar telah memperbaiki TV-nya. Mereka pun kembali dan Mimi menyuruh PG bersenang-senang dengan TV dan majalahnya. PG melihat listrik dari TV. Dan dari TV itu, ia memberi pesan kepada pasukannya bahwa ia telah bangkit kembali. Di rumah, mereka bertiga makan bersama. Alistar dan Luke bermain game. Mimi sendirian bermain bola gila. Ia pun memanggil PG untuk bermain. Luke dan Alistar terkejut melihat PG di pekarangan rumah. Mimi memerintahkan PG untuk mengubah Alistar menjadi orang yang cerdas agar bermain bola bersamanya. Tiba-tiba, ibunya terkejut melihat pekarangan rumah terdapat otak yang sangat besar. Ya, otak itu adalah Alistar. Orang tua Mimi memukul monster itu, namun mereka terjatuh dan ketakutan. Mimi menyuruh PG untuk melindungi keluarganya. Akhirnya, keluarga mereka telah terbiasa dengan PG. Mereka pun bermain, berjalan-jalan, dan berbelanja bersama dengan PG. Mereka seakan bahagia sampai pada suatu malam. Mereka tertidur. Luke bermimpi di alam yang berbeda dan bertemu dengan PG. PG meminta Luke untuk mengambilkan kristal dari tangan Mimi. Tetapi Luke tidak mau karena ia tidak bisa mengkhianati adiknya sendiri. Dengan ribuan macam doktrin yang terlontar dari mulut PG, Luke pun masih mempertimbangkan hal itu. Di siang terik, mereka hendak bermain, namun polisi datang dan menembaki PG. Tetapi itu hanyalah sia-sia. Salah satu polisi dijadikan budak oleh PG dan satunya lagi disuruh untuk berlari. Mereka tidak jadi bermain karena Alistar ingin pulang. Di hutan,
PG mendengar kata cinta. Ia pun bertanya apa itu cinta. Luke menjelaskan dengan baik, tetapi Mimi adiknya menganggap cinta adalah bacot belaka. Ratu Templar yang menyamar tiba di bumi. Di kantor polisi ia bertanya tentang PG. Salah satu polisi mengetahui tentang monster itu. Di sisi lain, mereka terus berjalan. Tiba-tiba awan menjadi gelap dan muncul beberapa monster pasukan PG. PG yang sudah tak tahan bersama Mimi meminta pasukannya untuk membunuh anak kecil itu. Tetapi pasukannya menolak dan lebih suka jika PG yang mati. PG pun hendak mengajar mereka. Tetapi Mimi memberi perintah untuk tidak bergerak karena PG hendak membunuh Mimi dan Luke. Para monster itu pun memukul PG. Mimi pun bosan. Ia menyuruh PG untuk meminta maaf agar ia boleh bergerak. Awalnya PG menolak, tetapi ia pun meminta maaf kepada Mimi. Segera Mimi menyuruh PG untuk membunuh mereka semua. PG pun menyerang mereka satu persatu. Tetapi penyihir hampir berhasil memenggal kepalanya. Namun PG berhasil lolos dan membunuhnya. Sedangkan raja mereka, ia makan karena itu adalah salah satu kehormatan dalam peperangan. Luke jijik melihatnya, sedangkan Mimi menganggapnya keren. PG pun sekarat karena ia dikeroyok. Mimi dan Luke kebingungan. Ia meminta tolong kepada ayahnya untuk menjemput mereka. Dengan mobil mereka pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Ratu Templar itu telah menunggu bersama ibu Mimi. Sang ibu menyuruh mereka untuk turun dan menjauh dari PG. Luke turun karena ia sudah muak dengan Mimi yang terus menyuruh dirinya. Kini ayahnya dan Mimi pergi membawa PG. Sedangkan Ratu Templar memiliki rencana lain. PG dibawa ke gudang untuk diobati, namun ia benar-benar sekarat dan ia meminta kristal itu karena hanya itulah satu-satunya obat. Mimi pun kebingungan. Ayahnya menasehati Mimi untuk tetap percaya dengan PG. Di sisi lain, Ratu Templar menyuruh ibu Luke meminum ramuannya. Ketika hendak memberi kristal itu, sang ratu datang. Ternyata ibu Luke menjadi monster Templar dan Luke memegang kristal yang telah ia curi sebelumnya dari Mimi. PG yang sekarat pun hendak dibunuh oleh Ratu Templar. Tetapi PG teringat bahwa dalam tradisi Templar terdapat pilihan kontes sebelum membunuh monster yang tidak memiliki kuasa. Ratu itu pun setuju. PG menyuruh Mimi menyebutkan kontesnya. Karena Mimi masih anak-anak, ia pun memutuskan bola gila adalah kontesnya. PG, Mimi, dan ayahnya melawan sang ratu yang beranggotakan Luke dan ibunya sendiri. Pertandingan pun dimulai. PG sudah terbiasa dengan bola gila ini. Namun, Ratu Templar belum tahu tentang hal tersebut. Akhirnya, tim Mimi memenangkan pertandingan. Sang ratu merasa dipermainkan. Ia pun menyerang PG, tetapi Mimi menghadang dan ibunya menyelamatkan mereka. Ibunya kembali ke wujud semula. PG telah pulih kembali karena kristal itu. PG pun menyerang sang ratu secara brutal. Bahkan ia membuat pedang dari organ tubuh sang ratu. Mimi pun meminta maaf kepada Luke atas kelakuannya yang menjengkelkan. Sang ratu telah terpojok. PG tidak membunuhnya, namun ia memberi kehormatan pejuang kepada sang ratu. Yakni memakannya. PG pun menemukan kekuatan baru. Ia memberikan kristal itu kepada Mimi dan ia telah menemukan makna cinta dari keluarga Mimi. Sedangkan keluarga Alistair telah terbiasa dengan wujud anaknya yang menjadi otak raksasa. Lalu film pun selesai. Begitulah akhir dari film Psycho Goreman ini. Bagi kamu yang ingin mengomentari film ini, silakan berkomentar di kolom komentar karena itu adalah hak kamu sendiri. Terima kasih telah mengikuti alur cerita ini. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.